Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu TWS yang buat gue mantep banget, yaitu Shanling MTW 300. Sebenarnya gue tidak menyangka bahwa Shanling ini bisa mengeluarkan TWS yang bagus, karena ya jujur aja gue taunya Shanling itu kan memang brand DAP gitu ya, bukan brand TWS. Tapi ternyata ini mantep guys. Oke, langsung aja gue akan bahas seperti biasa dari build, fitur, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. By the way, thank you dulu untuk CSI Zone yang udah kirimin barang ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Langsung aja dari build quality. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan untuk charging case-nya sendiri, ini buat gue udah mantep banget. Dia pakai bahan metal dan terasa berat di tangan, jadi beda sama yang gue biasa megang tuh TWS kan plastik. Ini pertama kali gue megang yang metal, walaupun ini kecil kelihatannya, tapi sangat-sangat berasa cukup berat di tangan. Dan finishingnya itu loh guys, lihat tuh, smooth banget ya, bener-bener lembut banget, berasa mahal. Tulisan Shanlingnya juga berasa mewah, ditambah dengan finishing yang chromey grayish begini. Udah bener-bener ini charging case-nya mantap banget. Dan di dalamnya kita bisa lihat sendiri, ayamnya sendiri itu juga finishingnya juga kromatik begini ya, mengkilat begini juga. Teman, gua rasa bahannya plastik sih. Nah, seperti ini untuk ayamnya sendiri. Nah, lalu kemudian bagian bawahnya ini, bagian belakangnya itu finishingnya terasa seperti black matte, ada sedikit rubbery texture. Dan kemudian untuk ear tipsnya, untuk nozzle-nya itu kecil ya dan pendek seperti ini, tapi nggak ada masalah karena ini TWS juga. Jadi cukup berbeda dengan ayam yang biasa gua pakai. Nozzle-nya termasuknya kecil, tapi kemudian untuk fitting buat gue ini termasuk enak banget. Kalau gue pakai ini bener-bener gue udah coba untuk lari-lari kecil, gue udah coba untuk dibawa ke commute, itu bener-bener sangat-sangat mantep. Gue nggak berasa ada gampang jatuh atau gimana, ini gue goyang kepala segala macam, ini masih bisa terasa bertahan gitu di kuping. Tapi buat gue, untuk TWS yang gue pernah coba, memang feel T1 Pro masih number one. Ini mungkin kedua terenak di kuping gue, yang ketiga sisanya. Kemudian untuk fiturnya sendiri, pengoperasiannya itu ada beberapa macam dan semuanya itu menggunakan tab. Jadi kalian lihat ya, di sini nggak ada tombol sama sekali, dia itu pakai tab. Lihat, dia ada bagian sedikit cekung di atas ini. Nah, itu kita tap. Tap satu kali itu untuk naikin turunin volume. Kalau misalnya kalian tap yang kiri itu untuk kurangin volume, tap yang kanan untuk naikin volume. Tap dua kali itu untuk end ataupun answer call dan juga untuk play pause lagu. Dan 3 kali tap itu untuk previous dan next song. Lagu selanjutnya next song tap kanan 3 kali, previous song atau lagu sebelumnya tap yang kiri 3 kali. Nah, kemudian di sini dia juga memiliki beberapa fitur yang mantap, mulai dari Bluetooth-nya sendiri sudah 5.0, jadi sudah yang terupdate. Dan juga dia memiliki baterai life 35 jam. Dan yang paling menarik buat gue adalah dia sudah IPX7 rating. Jadi ratingnya itu nggak cuman tahan splash, tahan cipratan, tahan guyuran hujan, enggak. Ini sebenarnya secara rating IPX7 itu berarti kalian bisa bawa ini nyemplung ke kolam kedalaman 1 meter, dan juga dia bisa bertahan selama 30 menit di kedalaman 1 meter air tersebut. Jadi tulisan Inggrisnya, protected when immersed in 1 meter water up to 30 minutes. Jadi ya, simply kalian bisa nyemplung di kolam renang di kedalaman di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi tentu aja gue sendiri pribadi tidak terlalu menyarankan untuk kalian berenang pakai ini ya. Kemudian langsung aja kita bahas secara frekuensi responsnya. Untuk frekuensi respons dari Shanling MTW 300, gue sendiri bisa simply mengkategorikan dia sebagai warm-ish balance. Karena dia memang, gue perlu note bahwa ada sedikit distorsi di bagian bassnya ini, karena dia itu susah diukur pakai coupler gue, jadi acuhkan saja ininya ini karena keterbatasan alat sih. Jadi anggap ini seperti garis lurus begitu ya, tidak jauh beda. Elevasi utamanya ada di bass dan juga di vokal. Jadi dia vokal dan bassnya itu cukup maju memang dan cukup balance. Dia tidak sampai tinggi banget, tidak sampai treble-nya tinggi banget. Ini juga coupler resonansi. Jadi memang bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya dibilang secara garis besar, lo kesini habis itu turun. Jadi memang vokal sama bassnya itu cukup maju, cukup warm, treble-nya atasnya agak turun, dia balance, nggak ada sakit-sakitnya di kuping, nggak ada tajam-tajamnya. Nah, ini kalau dibandingin dengan Moondrop
Aria. Bisa dilihat bahwa elevasi di bass dan juga mid range-nya nggak terlalu jauh beda rasanya. Cuma buat gue memang Moondrop Aria sedikit lebih balance aja di vokalnya, dia lebih sweet, lebih smooth. Tapi ada kemiripan, maksud gue tuh dia sama-sama vokalnya maju, sama-sama bass rada maju, lalu sama-sama treble atasnya turun. Nah kalau misalnya dibanding dengan Live Protect TV, sekali lagi ada kemiripan di sini. Tapi buat gue sendiri Live Protect TV itu mau dipakai fitting gimana, bassnya itu berasa lebih netral. Tidak segebuk, tidak setebel si MTW 300. Jadi si TV ini rasanya lebih berasa netral, bassnya lebih netral dan juga upper mid range-nya maju, lebih maju sedikit. Habis itu treble-nya sama-sama turun. Untuk suara dari Shanling MTW 300 ini gue pakai Samsung Galaxy S10 Plus gue dan juga Ebasso DX160. Buat gue memang suaranya itu warm to balance. Maksudnya bassnya itu berasa dan memberikan sensasi warm gitu, dan juga treble atasnya raw off, jadi treble-nya memang tidak terlalu gemericik tapi cukup nyantai, tapi vokalnya itu cukup maju dan cukup balance. Jadi memang ini tipe suara yang sangat-sangat versatile. Kalian kasih lagu EDM, kalian kasih lagu pop, dan kalian kasih lagu yang vokal, itu buat gue tetap cocok. Paling kurang cocoknya mungkin untuk yang kayak klasikal yang butuh nada-nada tinggi, ataupun rock yang butuh suara garang banget sih. Oke, kalau kita bahas satu-satu mulai dari bassnya, ini adalah bass yang jelas gebuk, bisa dalam, tapi memang tidak cepet. Untuk misalnya lagu-lagu double pedal itu nggak terlalu cepet, tapi gue butuh gebukan bass. Ini selalu gue ngomong ketika gue pakai TWS. Karena ketika kalian pakai TWS, True Wireless itu kan kalian pakai buat commute, kalian pakai buat jogging, kalian pakai buat jalan-jalan, itu gue selalu butuh bass yang duk, bisa buat kasih EDM, bisa buat lagu pop itu asik, bisa buat gua jalan lebih bersemangat gitu ya. Dan buat gua itu gua dapet di Shanling MTW 300 ini dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang cukup baik, bisa sampai ke dalam, bisa bikin gua headbang, suaranya berasa asik gitu ya. Kemudian untuk bagian mid range ini juga salah satu bagian yang gua suka banget, karena walaupun dia bassnya tadi gua bilang cukup nampol, cukup bisa dalam, tapi nggak pernah melebihi sampai vokalnya melempem sampai vokalnya ketutupan, itu enggak. Vokalnya masih berasa sweet, dia nggak berasa kasar, dia tidak berasa shouty, dia tidak berasa over. Buat gue dengerin vokal cowok ataupun vokal cewek itu masih berasa balance, memang sedikit tebel sih, sedikit lebih tebel sedikit daripada yang gue anggap netral, tapi ini benar-benar masih bisa gue anggap balance. Mau dengerin vokalnya cowok kayak Josh Groban ataupun vokal cewek seperti lagunya Lisa ataupun dengerin lagunya Blackpink, itu buat gue semuanya bisa dibabat, ini masih berasa asik. Kemudian memang treble-nya aja yang mungkin tidak bisa direkomendasikan untuk semua lagu, karena memang kalau gue denger lagu klasik yang pakai nada-nada tinggi seperti La Campanella atau La Primavera, terasa jelas ada roll off atau smoothing di bagian treble atasnya. Maksudnya memang tidak terlalu sampai tinggi-tinggi banget, dia di smoothing aja. Jadi memang overall tuh suaranya tuh warm dan tidak nyerang, tidak nyakitin kuping kalian, dan cukup asik dengan bassnya itu. Kemudian untuk bagian teknikalitas, buat gue secara staging dia cukup bisa kasih kesan 3D yang baik, tapi imagingnya aja memang buat gue sedikit tidak terlalu bisa pinpoint ketika banyak lagu yang ketika banyak elemen lagu masuk ke dalam IM ini, seperti ketika gue play orkestra dari Hans Zimmer ataupun gue play orkestra dari Two Steps From Hell, itu memang ketika banyak banget elemennya, dia tidak terlalu punya separasi yang bagus. Tapi untuk kasih megah, kasih untuk live music, itu cukup berasa asik. Nah sekarang untuk perbandingannya gue bakal bandingin dulu sama saudaranya sendiri, yaitu Shanling ME80. Kalau misalnya kita ngomong harga sekarang, gue lihat di CSI Zone, IM Shanling ME80 ini sekitar 1,4 jutaan, dan MTW 300 dari 1,8 lagi diskon 1,6. Bedanya 200.000. Dan gue yakin banget kebanyakan orang pasti ngira yang wired, yang berkabel itu kan pasti lebih bagus. Dan buat gue, yes, secara teknikalitas, karena buat gue masih lebih detail, bassnya lebih fokus, separasi lebih baik, itu di Shanling ME80. Tapi anehnya gue harus ngomong, gue lebih suka Shanling MTW 300 ini. Kenapa? Buat gue tonalnya lebih balance, vokalnya lebih smooth,
gue suka vokal masalah guys, gue suka vokal. Dan buat gue Shanling ME80 ini kadang bisa kasar di lagu Ed Sheeran, sementara di MTW 300 ini smoothness-nya, warm-nya, mendayu-dayunya itu masih bisa berasa di sini, lebih romantis, lebih enak buat kuping gue. Dan kalau misalnya bassnya sendiri memang lebih bagus di Shanling ME80. Cuman coy, ini buat sekali lagi, ini kalian bisa pakai jalan-jalan, kalian bisa pakainya lebih gampang, nggak ada kabelnya, dan juga kalian bisa kena air di sini. Jadi lebih banyak fitur dengan buat gue tonal yang somehow lebih balance. Buat gue MTW 300 ini lebih worth it ya ketika misalnya kita nyari secara whole package. Nah, kalau misalnya dibandingin dengan jagoan gue lah sekarang di seharga 1 jutaan, buat gue masih salah satu suara terorganik somehow. Buat gue ada di Wizard HE01, dan yes, Wizard HE01 ini sekali lagi punya bass yang lebih tight, kemudian vokal yang lebih fokus, lebih clear, dan juga treble yang sama-sama roll off, sama-sama tidak terlalu extend, tapi memang secara imaging sedikit lebih baik di Wizard HE01. Tapi sekali lagi guys, di sini tidak ada fitur yang tadi gue sebutkan di Shanling MTW 300 ini. Dan kemudian kalau misalnya gue bilang di harga dekat 1 jutaan yang salah satu teknikalitas yang bagus seperti Moondrop Stardust, buat gue Stardust juga masih menang secara teknikalitas karena secara detail dia jelas masih, buat gue Stardust itu masih lebih baik daripada semuanya ini, walaupun harga paling murah. Tapi di saat yang bersamaan gue jelas nggak mau Stardust dibikin versi TWS karena bassnya itu gue yakin bakal kurang dan juga vokalnya ketipisan kalau buat gue. Jadi memang kalau kita ngomong TWS, buat gue itu sesuatu hal yang berbeda, dimana hal yang dibutuhkan juga berbeda. Kalian nggak, buat gue bukanlah detail, bukanlah tightness, cepetnya bass yang gue cari TWS, tapi fun-nya dan juga amannya di vokal dan juga fungsi-fungsi lainnya. Dan buat gue ini Shanling MTW 300 jelas pilihan gue apabila gue pakai jalan-jalan di commute. Gue nggak bakal pakai 3 ini segimanapun bagusnya mereka gitu. Karena ini simply, ya maksudnya suaranya nggak kalah jauh, tapi secara fitur dan fungsi jauh lebih berasa. Bahkan gue lebih suka MTW 300 dibandingin adanya sendiri yaitu ME80. Jadi buat gue Shanling MTW 300 ini sangat gampang direkomendasikan untuk kalian yang cari TWS budget 1,6 sampai 1,8 jutaan tergantung promosi. Dan apabila kalian cari build yang mantep, lalu kemudian fitur mantep, terutama IPX7-nya gue suka banget, itu berarti gue kehujanan nggak perlu takut ya. Dan kemudian suaranya juga mantep, gampang banget direkomendasikan buat kalian yang suka lagu top 40, lagu pop, EDM, bahkan vokal, itu semuanya buat gue masuk ke genre ini. Jadi gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time, bye-bye.